Nama saya Alexandra Febriana Letong, NIM 2003020063, kelas 1C, semester 1, jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Video ini saya buat guna memenuhi tugas review buku yang ke-14 dengan judul Sosiologi Pendekatan. Sosiologi perspektif. Perspektif sosiologis menekankan bahwa pengalaman sosial masyarakat terhadap kelompok dan pengalamannya dalam kelompok tersebut mendasari perilaku mereka. Cedric Mills menyebut ini sebagai persimpangan antara biografi atau individu dan sejarah atau kondisi luas yang mempengaruhi individu. Sosiologi dan ilmu lainnya. Sains adalah penerapan metode sistematis untuk memperoleh pengetahuan dan pengetahuan yang diperoleh dengan metode tersebut. Ilmu-ilmu dibagi menjadi ilmu-ilmu alam yang berusaha menjelaskan dan meramalkan peristiwa-peristiwa di lingkungan alam. Ilmu-ilmu sosial yang berupaya memahami dunia sosial secara objektif melalui pengamatan yang terkendali dan berulang. Sosiologi adalah ilmu tentang masyarakat dan perilaku manusia. Asal-usul sosiologi. Sosiologi muncul sebagai disiplin ilmu terpisah di pertengahan 1800-an di Eropa Barat selama permulaan industrialisasi mempengaruhi semua aspek keberadaan manusia, tempat tinggal orang, sifat pekerjaan mereka, hubungan mereka, dan cara mereka memandang kehidupan. Sosiolog awalnya berfokus pada perubahan sosial ini, termasuk Auguste Comte, Herbert Spencer, Karl Marx, Emile Durkheim, Max Weber, Harriet Martineau, dan W. Du Bois. Nilai-nilai dan penelitian sosiologis. Sosiologi setuju bahwa penelitian harus objektif, yaitu nilai dan keyakinan peneliti tidak boleh mempengaruhi kesimpulan. Verstehen dan fakta sosial. Menurut Weber, untuk memahami mengapa orang bertindak seperti itu, sosiolog harus mencoba menetapkan diri pada posisi mereka. Dia menggunakan kata kerja Jerman Verstehen dan menggambarkan pendekatan subjektif ini. Sosiologi di Amerika Utara. Departemen Sosiologi paling awal didirikan pada akhir 1800-an. Di Universitas Kansas, Universitas Chicago, Universitas Katolik, dan Universitas Atlanta. Sosiologi berkembang selama periode sejarah seksisme dan renaissance yang dalam, dan kontribusi perumpamaan yang minoritas sebagian besar dia abaikan. Perspektif teoritis dalam sosiologis. Teori adalah pernyataan umum tentang bagaimana fakta terkait satu sama lain. Sosiologi menggunakan 3 kerangka teori utama untuk menafsirkan kehidupan sosial, dengan setiap perspektif yang berfokus pada fitur-fitur perbedaan dari kehidupan sosial dan masing-masing memberikan perspektif yang unik. Tidak ada satu teori pun yang memadai. Teori membentuk masa depan sosiologis Fullenholm. Sosiologi telah melalui 3 fase. Yang pertama adalah penekanan pada reformasi masyarakat. Yang kedua, berfokus pada sosiologi dasar. Ketiga, fase hari ini membawa kita lebih dekat ke akar penerapan sosiologi pada perubahan sosial. Budaya. Apa itu budaya? Semua kelompok manusia memiliki budaya, bahasa, kepercayaan, nilai, dan norma objek material yang mereka turunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Budaya material terdiri dari benda-benda seperti seni, bangunan, pakaian, dan perkakas. Budaya non-materi atau simbolik adalah cara berpikir suatu kelompok dan pola perilakunya. Budaya ideal adalah nilai, norma, dan tujuan ideal kelompok. Budaya nyata adalah perilaku aktual masyarakat yang seringkali tidak sesuai dengan cita-cita budaya mereka. Apakah relativisme budaya dan etnosentrisme itu? Orang-orang etnosentrisme artinya mereka menggunakan budaya mereka sendiri sebagai tolok
ukur untuk menilai cara orang lain. Sebaliknya, masa kini dan berbagi masa lalu, masa depan, dan perspektif umum lainnya. Bagaimana nilai dan norma sanksi, folkways, dan adat istiadat mencerminkan budaya. Semua kelompok memiliki nilai standar yang digunakan untuk mendefinisikan apa yang diinginkan atau tidak diinginkan, dan norma, harap, atau aturan tentang perilaku. Komponen budaya simbolik. Komponen sentral dari budaya non-materi adalah simbol sesuatu yang orang lampirkan makna dan yang mereka gunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Banyak dunia budaya. Subkultur adalah kelompok yang nilai-nilai dan perilaku terkaitnya membedakan anggota dari budaya umum. Budaya tandingan memiliki beberapa nilai yang bertentangan dengan budaya dominan. Nilai di Amerika Serikat masyarakat. Meskipun Amerika Serikat adalah masyarakat majemuk yang terdiri dari banyak kelompok masing-masing dengan perangkat nilai sendiri, nilai-nilai tertentu mendominasi. Ini tersebut nilai inti. Nilai-nilai inti tidak berubah tanpa pertentangan. Universitas budaya. Universitas budaya mengacu pada nilai, norma, atau ciri budaya lainnya yang ditentukan di semua budaya. Sosiologi dan perilaku manusia. Gen memang mempengaruhi perilaku manusia, tetapi keragaman yang kaya dan perilaku manusia menunjukkan bahwa budaya mengalahkan pengaruh genetik. Teknologi di desa global. William Oakborn menciptakan istilah kelembanan budaya untuk bagaimana non-materi suatu kelompok tertinggal di belakang teknologi yang berubah. Sosialisasi. Masyarakat menjadikan kita manusia. Pengamatan terhadap anak-anak yang terisolasi, dilembagakan, dan liar membantu menjawab pertanyaan pengasuhan alam, seperti halnya eksperimen dengan monyet yang dibesarkan dalam isolasi. Sosialisasi ke dalam diri dan pikiran. Manusia dilahirkan dengan kemampuan untuk mengembangkan dirinya, tetapi dirinya harus dibangunkan secara sosial. Artinya, isinya tergantung pada interaksi sosial, mempelajari kepribadian, moralitas. Sigmund Freud memandang perkembangan kepribadian sebagai hasil dari ide kita yang berbenturan dengan tuntutan masyarakat. Sosialisasi gender. Sosialisasi gender menyortir laki-laki dan perempuan ke dalam peran yang berbeda. Ada cara utama kelompok mengontrol perilaku manusia. Agen sosialisasi. Perilaku sosialisasi antara lain keluarga, tetangga, agama, penitipan anak, sekolah, kelompok sebaya, media massa, dan tempat kerja. Resosialisasi. Resosialisasi adalah proses mempelajari norma, nilai, sikap, dan perilaku baru. Sebagian besar resosialisasi bersifat sukarela, tetapi berperan seperti penduduk di seluruh institusi tidak sukarela. Sosialisasi melalui life course. Sosialisasi terjadi sepanjang perjalanan hidup. Dalam masyarakat industri, perjalanan hidup dapat dibagi menjadi kanak-kanak, remaja, dewasa, tahun pertengahan, dan tua. Apakah kita tahanan sosialisasi? Meskipun sosialisasi itu kuat, kita bukan hanya hasil dari pengalaman sosialisasi kita. Struktur sosial dan interaksi sosial. Tingkatan analisis sosiologi. Sosiologi menggunakan tingkatan analisis makrososiologis. Dalam makrososiologis, fokusnya ditempatkan pada fitur-fitur kehidupan sosial yang berskala besar. Sedangkan dalam mikrososiologis, fokusnya pada interaksi sosial. Fungsionalis dan ahli teori konflik cenderung menggunakan pendekatan makrosinologis, sedangkan intervensionis simbolik cenderung menggunakan pendekatan mikrosinologi. Perspektif makrosinologis sosial struktur. Istilah struktur sosial mengacu pada selubung sosial yang mengelilingi kita dan menetapkan batasan pada perilaku. Struktur sosial terdiri atas budaya, kelas sosial, status sosial, peran kelompok, dan penata sosial. Perspektif mikrosiologis interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Berbeda dengan para fungsionalis
dan ahli teori konflik, yang sebagian ahli mikro fokus pada gambaran besar impresionis, cenderung menjadi ahli makro dan fokus pada interaksi sosial tatap muka. Kebutuhan makrosionologi dan mikrosionologi. Makrosionologi dan mikrosionologi berfokus pada berbagai aspek pengalaman manusia. Masing-masing diperlukan bagi kita untuk memahami kehidupan sosial. Bagaimana sosiologi melakukan penelitian? Apa itu sosiologi yang valid? Setiap perilaku manusia adalah topik sosiologis yang valid. Bahkan perilaku yang tercela, pelecehan, dan pemerkosaan adalah contohnya. Akal sehat dan kebutuhan sosiologis penelitian. Akal sehat memberikan informasi yang dapat diandalkan. Ketika menjadi sasaran penelitian ilmiah, gagasan yang masuk akal sering kali ditemukan terbatas atau salah. Model penelitian. Ada 8 angka dasar penelitian sosiologis. 1. Memilih topik. Yang kedua, mendefinisikan masalah. Ketiga, mengkaji literatur. Keempat, merumuskan hipotesis. Kelima, memilih metode penelitian. 6. Mengumpulkan data. 7. Menganalisis hasil. 8. Berbagi hasil. Metode penelitian. Sosiologi memiliki metode penelitian mereka berdasarkan pertanyaan yang ingin mereka jawab, akses mereka yang subjek potensial, sumber daya yang tersedia, dan pelatihan mereka. Kontroversi dalam penelitian sosiologi. Ada 2 alasan dasar mengapa penelitian sosiologi membuat orang kesal. Sosiologi menyelidiki realitas di bawah permukaan yang mengancam kepentingan orang. Mereka juga menjajahi area kehidupan pribadi atau intim. Gender dalam penelitian sosiologi. Gender dalam mempengaruhi penelitian dengan 2 cara dasar. Yang pertama adalah bias pewawancara, di mana partisipasi membentuk jawaban mereka berdasarkan jenis kelamin peneliti. Yang kedua adalah melakukan penelitian hanya pada laki-laki atau perempuan jika sampel hanya terdiri dari satu jenis kelamin lainnya. Etika dalam penelitian sosiologi. Etika menjadi perhatian mendasar bagi sosiolog yang berkomitmen pada keterbukaan, kejujuran, kebenaran, dan melindungi subjek mereka dari bahaya. Bagaimana peneliti dan teori bekerja sama? Teori penelitian bergantung satu sama lain. Teori menghasilkan pertanyaan yang perlu dijawab oleh peneliti, dan para ahli sosial menggunakan teori untuk menafsirkan data yang mereka kumpulkan. Peneliti pada gilirannya membantu menghasilkan teori. Temuan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan dapat menunjukkan kebutuhan untuk memodifikasi teori. Masyarakat untuk sosial jaringan. Masyarakat dan transformasinya. Sosiologi banyak menggunakan definisi kelompok, tetapi secara umum kelompok terdiri dari orang-orang yang berinteraksi satu sama lain dan menganggap diri mereka sebagai milik bersama. Kelompok dan masyarakat. Sosiologi membagi kelompok menjadi kelompok utama, kelompok dalam kelompok, kelompok luar, kelompok terencana, dan jejaring sosial. Dinamika kelompok. Istilah dinamika kelompok mengacu pada bagaimana individu mempengaruhi kelompok dan bagaimana kelompok mempengaruhi individu kecil. Birokrasi dan organisasi formal. Rasionalis masyarakat. Istilah rasionalis masyarakat mengacu pada transformasi dalam pemikiran dan perilaku masyarakat, pergeseran dari cara tradisional yang dihormati, waktu efisiensi, dan menghasilkan hasil. Organisasi dan birokrasi formal. Organisasi formal adalah kelompok sekunder yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Bentuk dominan mereka adalah birokrasi yang menurut Weber terdiri dari hierarki, pembagian kerja, aturan komunikasi tertulis, impersonalitas, dan penggantian posisi. Asosiasi sukarela. Asosiasi sukarela adalah kelompok relawan yang berorganisasi atas dasar kepentingan bersama, bekerja untuk perusahaan. Memanusiakan lingkungan kerja berarti mengatur pekerjaan dengan cara berkembang daripada menghalangi potensi manusia. Upaya menjadikan birokrasi lebih manusiawi diantaranya dengan pemberdayaan pekerja dan membentuk corporate daycare, teknologi, dan masyarakat keamanan maksimum. Kepastian pengorganisasian birokrasi bersama dengan kekuatan mikrob HIV berpotensi menciptakan negara polis yang akan memenjarakan kita semua. Penyimpangan sosial kontrol. Apa itu defense? Defense atau pelanggaran norma bersifat relatif. Apa yang orang anggap menyimpang bervariasi dari satu budaya ke budaya lain dan dari kelompok ke kelompok dalam masyarakat yang sama. Seperti yang ditekankan oleh interaksi simbolik, bukan tindakan tetapi reaksi terhadap tindakan yang membuat sesuatu menyimpang. Perspektif intensionis simbolik.
interaksionis simbolik telah mengembangkan beberapa teori untuk menjelaskan penyimpangan seperti kejahatan, pelanggaran norma yang diungkap dalam undang-undang. Menurut teori asosiasi diferensial, orang belajar untuk menyimpang dan bergaul dengan orang lain. Perspektif fungsional. Fungsional menunjukkan bahwa penyimpangan termasuk tindakan pidana berfungsi untuk masyarakat. Fungsi mencakup penegasan norma dan mempromosikan persatuan sosial dan perubahan sosial. Perspektif konflik. Teori konflik mengambil posisi bahwa kelompok yang berkuasa memaksakan definisi penyimpangan pada kelompok lain. Dari perspektif ini, hukum adalah instrumen penindasan yang digunakan oleh berkuasa untuk mempertahankan posisi istimewa mereka. Reaksi terhadap defense. Dalam mengikuti kebijakan bersikap tegas, Amerika Serikat telah memenjarakan jutaan orang Afrika dan orang Latin, merupakan persentase yang tidak proporsional dan tahanan Amerika Serikat. Hukum mati menunjukkan bias berdasarkan geografi, kelas sosial, jenis kelamin, dan ras etnis. Stratifikasi global. Sistem stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial mengacu pada hierarki hak istimewa berdasarkan properti kekuasaan dan prestige. Setiap masyarakat membuat stratifikasi anggota, dan dalam setiap masyarakat laki-laki sebagai kelompok mendominasi perempuan sebagai kelompok. 4 sistem stratifikasi utama adalah perbudakan, kasta, warisan, dan kelas. Apa yang menentukan kelas sosial? Bandingkan pandangan Marx dan Weber tentang apa yang menentukan kelas sosial. Karl Marx berpendapat satu faktor menentukan kelas sosial. Jika Anda memiliki alat-alat produksi, Anda termasuk kaum berjuis. Jika tidak, ada termasuk salah satu kaum proletar. Max Weber berpendapat 3 elemen menentukan nilai sosial: properti, kekuasaan, dan prestige. Mengapa stratifikasi sosial universal? Untuk menjelaskan mengapa stratifikasi sosial bersifat universal, fungsionalis Kingsley Davis dan Wilbur Moore berpendapat bahwa untuk menarik orang yang paling mampu untuk mengisi posisi pentingnya, masyarakat harus menawarkan mereka penghargaan yang lebih besar. Bagaimana elit mempertahankan stratifikasi? Untuk mempertahankan stratifikasi sosial dalam satu bangsa, kelas penguasa mengadopsi ideologi yang membenarkan pengaturan saat ini. Ia juga mengontrol informasi dan menggunakan teknologi. Stratifikasi sosial komparatif. Fitur paling mencolok dari sistem kelas Inggris adalah pidato dan pendidikan. Inggris asal menunjukkan kelas sosial dan hampir semua elit bersekolah di sekolah swasta. Stratifikasi global. Model yang disajikan di sini membagikan negara-negara di dunia menjadi 3 kelompok yang paling terindustrialisasi, yang industrialisasi dan terindustrialisasi. Lapisan ini mewakili properti, kekuasaan, dan prestige relatif. Negara-negara kaya minyak adalah pengecualian. Bagaimana bangsa dunia menjadi bertingkat? Teori utama yang berusaha menjelaskan stratifikasi global adalah kolonialisme, teori sistem dunia, dan budaya kemiskinan. Mempertahankan stratifikasi global. Ada 2 penjelasan dasar mengapa negara-negara di dunia tetap bertingkat. Neokolonialisme adalah dominasi berkelanjutan dari negara-negara industri terkecil oleh kebanyakan negara industri. Strain dalam sistem global. Semua sistem stratifikasi memiliki kontradiksi yang mengancam untuk meletus, memaksa sistem untuk berubah. Saat ini kapitalisme berada dalam krisis, dan kita tampak mengalami pergeseran global dalam kekuatan ekonomi dan akhirnya politik dari barat ke timur. Kelas sosial di Amerika Serikat. Apakah yang menentukan kelas sosial? Kebanyakan sosiolog telah mengadopsi definisi Weber tentang kelas sosial. Sekelompok besar orang memiliki peringkat dekat satu sama lain dalam hal properti atau kekayaan, kekuasaan, dan prestige. Model sosiologi kelas sosial. Eric Wright mengembangkan model 4 kelas berdasarkan Marx: kapitalis, berjuis, manajer, dan pekerja. Karl dan Gilbert mengembangkan model 6 kelas berdasarkan Weber. Di atas adalah kelas kapitalis. Dalam urutan menurun adalah kelas menengah atas, kelas menengah bawah, kelas pekerja, pekerja miskin, dan kelas bawah. Konsekuensi kelas sosial. Kelas sosial tidak meninggalkan aspek kehidupan yang tidak tersentuh. Itu mempengaruhi peluang kita untuk meninggalkan lebih awal, jatuh sakit, menerima
perawatan kesehatan yang baik dan bercerai. Mobilitas sosial. Mobilitas antar generasi mengacu pada perubahan kelas sosial dari satu generasi ke generasi berikutnya. Mobilitas struktural mengacu pada perubahan dan masyarakat yang menyebabkan banyak orang mengubah kelas sosial. Mobilitas pertukaran adalah perpindahan sejumlah besar orang dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya, dengan hasil bersih bahwa proporsi relatif penduduk di kelas-kelas tersebut tetap sama. Kemiskinan. Garis kemiskinan meskipun memiliki konsekuensi serius adalah sewenang-wenang. Kemiskinan didistribusikan secara tidak merata di Amerika Serikat. Itu saja video review buku yang ke-14. Terima kasih.